بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah tabaraka wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua bisa menghadiri, mendatangi masjid ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, mengkaji, mendalami, memahami tentang agama Allah tabaraka wa taala, dalam rangka untuk talabul ilmi syar'i, menimba ilmu syariat sebagaimana dibimbingkan dalam Al-Quran, juga dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perkara yang wajib kita imani, yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, ialah meyakini bahwasanya kebenaran yang mutlak itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Al-haq, kebenaran yang mutlak, yang tidak mungkin ditawar-tawar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka sungguh-sungguh janganlah kalian termasuk golongan orang-orang yang ragu. Ini keimanan yang pasti, keyakinan yang harus ditanamkan oleh setiap muslim dan muslimah
dalam hati-hati mereka masing-masing. Al-haq yang mutlak datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dalam Islam kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ditetapkan beberapa prinsip-prinsip penting yang itu merupakan prinsip-prinsip Islam yang besar yang harus difahami, diyakini, diilmui, diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Terkait dengan prinsip dia dalam beragama, terkait dengan prinsip dia dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara prinsip tersebut, yang pertama ialah kewajiban untuk kembali dan mengikuti wahyu ilahi. Ini terkait dengan prinsip kita dalam beragama, terkait dengan prinsip kita dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip kita dalam menilai segala sesuatu, hak ataukah batil, benar ataukah salah, lurus ataukah menyimpang. Prinsipnya harus kembali kepada wahyu ilahi. Disebutkan dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini. Di antaranya disebutkan di surat Al-A'raf ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Yang artinya, ikutilah, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah engkau mengikuti pemimpin-pemimpin yang selainnya, wali-wali yang selainnya. Amat sedikit sekali kalian mau mengambil pelajaran daripadanya. Yang diinginkan dari ayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ialah pada awal ayatnya, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Perintah dan hukum asal perintah ialah wajib. Kewajiban untuk mengikuti wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kewajiban untuk mengikuti apa saja yang diturunkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu namanya wahyu ilahi. Yang turun dari Allah ialah kalamullah, Al-Quranul Karim. Dan juga yang termasuk wahyu ilahi ialah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Allah menyatakan tentang Rasulnya, disebutkan di An-Najm ayat yang keempat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga ma unzila ilaikum min rabbikum, yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian ialah Al-Quran, ialah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sangat jelas, sangat gamblang, berisikan tentang perintah ajakan untuk mengikuti wahyu ilahi, kembali kepada wahyu ilahi dalam semua hal. Ayat yang kedua disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-59. Ayat ini berisikan perintah untuk kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perbedaan paham, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat manusia. Allah mengatakan dalam firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri dimaknakan dengan umara, para pemimpin, dimaknakan dengan ulama, orang-orang yang berilmu di antara kalian, kaum muslimin. Allah katakan setelah itu, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian tanazu', saling beda paham, saling beda pendapat, berselisih fi syai'in, tentang apapun bentuknya, Allah mengatakan farudduhu ilallah, maka kembalikanlah itu semua kepada Allah, war rasul, dan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, itu kalau kalian mau beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ta'wila ay akibah. Ini ayat juga sangat jelas, sangat gamblang menjelaskan perintah kembali kepada Allah, perintah kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perbedaan pendapat tentang apapun bentuknya, fi syai'in, syai' sesuatu yang sifatnya nakirah, masuk umum, apa saja, perintah kembali kepada Allah dan Rasulnya. Pengertian kembali kepada Allah dan Rasulnya dijelaskan oleh salah seorang tabi'in yang bernama Maimun ibnu Mihran. Maimun ibnu Mihran rahimahullahu ta'ala menyatakan, yang dimaksudkan kembali kepada Allah, yakni kembali kepada kitab sucinya. Dan yang dimaksudkan kembali kepada Rasul, kembali kepada beliau semasa hidupnya. Dan kembali kepada sunnah Rasul sepeninggal beliau. Tafsir ini, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, merupakan penafsiran yang disepakati oleh semua ahlu tafsir. Demikian dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini, dinukil dalam Majmu'ul Fatawa. Beliau menyebutkan penafsiran Maimun bin Mihran tadi merupakan ijma'ul mufassirin, kesepakatan ahli tafsir. Maka ayat ini dengan tegas menyatakan secara maknanya, kalau kamu berselisih, berbeda faham, berbeda pendapat, maka kewajiban kalian wahai kaum muslimin kembali kepada kitabullah, kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan beliau sekarang sudah meninggal dunia. Al-Quran dan sunnah merupakan wahyu ilahi. Sekali lagi ini ayat tegas, gamblang, tidak ada yang iskal, tidak ada yang susah dipahami sedikit pun. Sangat jelas menerangkan kepada kita anjuran, kewajiban kembali kepada wahyu ilahi dalam semua hal. Ayat yang ketiga disebutkan di An-Nisa, ayat yang ke-65. Ayat ini berisikan tentang ancaman bagi siapa saja yang tidak mau nurut, bagi siapa saja yang tidak mau tunduk patuh kepada wahyu ilahi, khususnya kepada ketentuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala wa rabbika la yu'minun
hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat yang ke-65 yang artinya sungguh demi Rabbmu. Ini ayat diawali dengan sumpah untuk menunjukkan takkid, penekanan. Sungguh demi Rabbmu, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Pengertian yang tepat itu bukan tidak sempurna imannya, tapi yang betul ialah tidak beriman. Imannya dianggap tidak sah, belum dinyatakan beriman. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka ini wahai Nabi menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus dalam semua perkara yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, kemudian mereka tidak mendapati pada hati-hati mereka perasaan berat kepada apa yang telah kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka betul-betul tunduk pasrah kepada keputusan kamu tadi. Ini ayat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang saya inginkan di sini ialah penekanan awalnya. Ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Orang itu dinyatakan tidak mukmin, dinyatakan tidak sah imannya kalau dia tidak mau tunduk patuh kembali kepada wahyu ilahi. Orang-orang yang tidak mau menjadikan Rasul sebagai hakim dinyatakan tidak sah imannya. Yang ini ada perincian khusus. Yang saya inginkan sekarang ialah ancamannya. Ancaman itu berarti mengandung pemahaman kewajiban dan keharusan menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim kita, sebagai qadhi kita yang memutuskan segala macam urusan kita. Harus Rasul. Itu artinya kewajiban kembali kepada beliau, kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa lainnya kembali kepada wahyu ilahi. Ini prinsip. Ingat, prinsip yang tidak mungkin ditawar-tawar. Ayatnya sangat jelas. Adapun hadis, cukup banyak riwayat yang menjelaskan tentang masalah ini kaum muslimin rahimakumullah. Satu di antaranya ialah hadis yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin, yaitu hadis Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, dan juga yang lainnya. Disahihkan oleh dua syekh besar ahli hadis masa ini. Disahihkan oleh Al-Allama Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dikenal dengan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Juga disahihkan oleh Al-Allama Al-Muhaddits Muhaddits Diyar Al-Yamaniyah Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafara lah. Asy-Syaikh Al-Albani disebutkan dalam Sahih Tirmidzi, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi disebutkan dalam bukunya As-Sahihul Musnad lima laysa fi Sahihain. Disebutkan dalam riwayat itu, diceritakan oleh sahabat yang mulia ini, Irbad ibnu Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub.
Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Katanya Irbad bin Sariyah, suatu kali disebutkan dalam lafaz yang lain setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan mau'izah kepada kami dengan sebuah pengarahan yang betul-betul mengena, sehingga mata-mata berlinang, hati bergetar. Kami para sahabat pun menyatakan, ya Rasulullah, seolah-olah itu adalah pengarahan orang yang mau berpisah, pengarahan orang yang mau pergi. Maka beri kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan wasiatnya. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan 4 wasiat. 4 wasiat. Dan 4 wasiat ini layak untuk dijadikan tema tersendiri dalam sebuah kajian. Yang pertama, kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Wasiat takwa. Yang kedua, was-sam'i wat-tha'ah. Saya juga wasiatkan kepada kalian untuk mentaati penguasa kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang ditunjuk sebagai pemimpin kalian seorang budak dari Habasyah. Beliau mengatakan setelah itu, fa innahu may ya'ish minkum. Sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia nanti akan menyaksikan, melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka wasiat beliau yang ketiga ialah fa'alaikum bisunnati. Ketika itu wajib atas kalian untuk berpegangan dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Tamassaku biha, pegangilah sunnahku tadi, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian. Sementara yang keempat beliau mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dikarenakan setiap yang namanya bid'ah, perkara yang baru dalam agama ini adalah sesat. 4 wasiatnya Rasul. Dan yang diinginkan di sini kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wasiat yang ketiga. Pada wasiat yang ketiga itu beliau menggambarkan kondisi akhir umat ini. Kondisi umat setelah beliau meninggal dunia nanti. Kondisi di mana umat manusia itu tentang perang. Kaum muslimin tercerai-berai. Banyak paham. Banyak perselisihan. Banyak perseteruan. Itu sudah difahami semenjak dahulu oleh Rasulullah SAW. Sudah diprediksikan oleh beliau. Solusi yang beliau berikan kaum muslimin rahimakumullah, solusi yang terbaik, wahyu ilahi. Beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati, perintah, kewajiban untuk kembali berpegangan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun perintah kembali kepada sunnah khulafaur rasyidin, maksudnya ialah aplikasi mereka, pemahaman mereka terhadap sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mereka ialah para sahabat yang terbaik, Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan beliau menegaskan dengan dua penegasan. Tamassaku biha. Tamassaku biha, pegangi sunnahku tadi. Dan yang kedua, wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian. Sudah dipegangi, digigit. Itu menggambarkan kepada kita semua kaum muslimin rahimakumullah, betul-betul harus kuat dengan sekuat tenaga. Kita harus berpegangan dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Itu menggambarkan kondisinya nanti sangat mencekam. Pertarungan faham hebat, perselisihan luar biasa, membuat banyak orang kelimpungan, bingung, pusing. Maka beliau mewanti-wanti umatnya. Dalam kondisi yang demikian kamu jangan kemana-mana. Pegangi sunnahku. Gigit sunnahku tadi dengan geraham-geraham kalian. Jangan kamu lepas. Penekanan yang sangat luar biasa dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita semua kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, perintah untuk kembali kepada wahyu ilahi. Itu prinsip yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Prinsip yang harus kita tanamkan dalam akal-akal pikiran kita masing-masing. Di dalam kita memahami agama Allah, dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita memahami, mencerna segala sesuatu. Ini prinsipnya. Prinsip duniawi, prinsip ukhrawi, kembali kepada wahyu ilahi. Prinsip yang kedua. Saya sengaja menanamkan prinsip sebelum masuk kepada pembahasan masalah akal. Biar prinsip kita sama dulu. Prinsip yang kedua ialah prinsip kewajiban tunduk dan patuh terhadap wahyu ilahi. Prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah untuk melengkapi yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu ialah perintah kembali. Ayo mari bersama-sama kita kembali pada wahyu ilahi, kembali kepada prinsip yang satu, kembali pada rujukan yang sama, wahyu ilahi, Al-Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat. Setelah itu harus tunduk. Jangan cuma kembali saja. Kembali gak tunduk mental. Tapi harus kembali pada wahyu ilahi dan tunduk di dalam menerimanya. Di sini ada beberapa ayat yang sangat tegas. Sangat tegas. Memerintahkan kita semuanya untuk tunduk patuh kepada ketentuan wahyu ilahi. Yang pertama disebutkan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang artinya, tidaklah patut, tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin wanita apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan tersebut. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah. Bila Allah sudah menetapkan, Rasul sudah menetapkan suatu keputusan tentang sebuah perkara, tidak pantas mereka punya pilihan yang lain. Tidak pantas bagi mereka tidak menerima ketetapan Allah dan Rasul-Nya tadi. Di sini yang disinggung ialah mukmin dan mukminah. Ada isyarat yang sangat kuat kaum muslimin rahimakumullah.
tanda-tanda keimanan seseorang. Tanda orang itu mukmin, tanda perempuan itu mukminah kalau mereka itu tunduk pasrah kepada pilihan Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan A, Rasul menyatakan A. Tanda keimanan seseorang mengatakan A. Iya, A. Kenapa kok A? Allah dan Rasulnya menyatakan A. Tanda keimanan dia. Dan sebaliknya, kaum muslimin rahimakumullah, dipertanyakan iman seseorang ketika Allah dan Rasulnya menyatakan sebuah keputusan, menolak. Kalau saya milih yang B, menurut pandangan saya, pilihan A itu kurang tepat. Tidak sesuai dengan kondisi wilayah Bandung. Misalkan, menurut perasaan kami, pilihan yang cocok untuk orang Bandung itu ialah yang B. Itu artinya apa? Tidak mau tunduk, tidak mau patuh dengan ketetapan Allah dan Rasulnya. Yang semacam ini dipertanyakan keimanannya. Dipertanyakan keimanannya. Anda itu mukmin ataukah bukan? Anda mukminah ataukah bukan? Kalau Anda mukmin, Allah mengatakan dalam ayat ini, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Kalau kamu mukmin, tidak pantas bagi orang yang mukmin laki, mukmin perempuan, Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah keputusan, kok kamu punya pilihan yang lain? Tidak pantas. Itu penekanan yang sangat kuat kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kamu jadi seorang mukmin, mukminah yang baik, yang benar, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasul. Ayat yang kedua disebutkan dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang sifatnya kaum mukminin. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah menggunakan kalimat innama dalam bahasa Arab. Innama itu memiliki makna al-hasr, pembatasan. Artinya tidak ada lagi ucapan lain. Hanyalah ucapan seorang mukmin, ucapan kaum mukminin ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, supaya Allah dan Rasulnya yang menghukumi di antara mereka, ucapan mereka hanyalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun. Ini pahalanya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Ini sifatnya kaum mukminin. Kalau Allah dan Rasulnya mengajak kita, ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya, kita berhukum kepadanya, langsung mengatakan ketundukannya, kepatuhannya, menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami mentaati. Dan mengatakan sebentar, tunggu dulu. Jangan buru-buru, tak pikir dulu, tak resapi dulu, tak rasakan dulu, tak cocokkan dulu. Tidak, itu bukan sifatnya kaum mukminin. Sifatnya kaum mukminin langsung ketika Allah dan Rasulnya yang mengajak, Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, langsung sami'na wa ata'na. Selesai urusan. Kami mendengar, kami mentaati. Dan itu tanda-tanda keimanan dari kalimat qaulal mu'minin yang disinggung oleh kaum mukminin, dan itu merupakan sebab mendapatkan keberuntungan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia dunia akhirat. Ini ucapannya kaum mukminin. Mafhumnya yang bisa kita pahami dari ayat ini,
kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada orang yang dipanggil kepada Allah, diajak kepada Allah dan Rasulnya, diajak untuk berhukum dengan hukum Al-Quran, dengan hukum sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau. Tidak mau. Itu dipertanyakan apanya nih? Dipertanyakan keimanannya. Anda mukmin apa bukan ini? Atau mau? Tapi memiliki pilihan yang lain. Oh, tidak bisa. Ayat yang sebelumnya menyatakan tidak boleh punya pilihan yang lain. Harus mau diajak, harus tunduk patuh, dan harus memenuhi pilihan Allah dan Rasulnya. Itulah sifatnya kaum mukmin. Sami'na wa ata'na. Dikarenakannya mengajak Allah dan Rasulnya. Ringkasannya khonamtina azakumullah disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala menyatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Ringkas pembahasan sudah. Dia mengatakan minallahi risalah. Risalah datangnya dari Allah. Wa minar rasulil balagh. Kewajiban Rasul menyampaikan saja. Wa alaina taslim, dan kewajiban kita menerima. Taslim, menerima, tunduk, patuh terhadap risalah tadi. Allah yang ngasih wahyu, Allah yang ngasih bimbingan, Allah yang ngasih ketentuan-ketentuan, hukum-hukum, Rasul yang menyampaikan kepada umat manusia, kita kewajibannya ialah taslim. Menerima, tunduk, patuh, selesai. Katanya orang Jawa, gak neko-neko. Nah, orang Bandung bilang, gimana nih? Insyaallah beda bahasanya. Gak neko-neko, itu orang Jawa. Gak macam-macam. Itu sifatnya kaum mukmin. Prinsip yang ketiga, untuk melengkapi lagi yang sebelumnya. Prinsip yang ketiga ialah larangan menentang wahyu ilahi. Tadi diajak untuk kembali, kemudian diwajibkan tunduk dan patuh. Sekarang dilarang menentang. Disebutkan di sini di 2 ayat. Nah, di 3 ayat. Yang pertama di Al-Hujurat, ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil sekali lagi orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu semua kepada Allah. Innallaha samii'un 'aliim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang diinginkan sekarang pada kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalian jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Disebutkan maknanya khonamtina azakumullah. La taqul hatta yaqula wa la taf'al hatta ya'mura. Demikian disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Seingat saya dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Yang artinya, kamu jangan berucap hingga Allah dan Rasulnya yang berbicara terlebih dahulu. Kamu jangan berbuat hingga Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Itu maknanya. Kamu mau mengucapkan A, dicek dulu apakah Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan. Oh belum, diam
jangan ngomong. Anda jangan berani-berani melangkah lebih jauh. Kamu mau berbuat, ingin melaksanakan tindakan sesuatu, tanya lagi, apakah ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Stop. Jangan kamu teruskan perbuatan kamu. Itu maknanya. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang ngeyel, teruskan saja. Ada apa? Saya mau berbicara sepuas saya, semau gue. Berarti Anda terkena larangan ini. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ada orang berbuat sesuatu, ditanya, ada perintahnya apa tidak? Tidak ada. Jangan ya akhi. Apa jangan-jangan? Terserah saya mau berbuat apa. Nah, awas, Allah mengatakan dalam ayatnya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Emang kenapa kalau saya mendahului Allah dan Rasulnya? Nah, ada emangnya memang. Itu ancamannya berat. Lihat dalam ayat ini. Yang dipanggil itu ialah kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini mengandung makna yang sangat dalam. Artinya, seseorang yang ikut Allah dan Rasulnya, tidak mendahului Allah dan Rasulnya, itu orang mukmin. Tanda orang beriman. Sebaliknya kalau kamu mendahului Allah, mendahului Rasulnya, dipertanyakan keimanan kamu. Kamu tuh mukmin apa orang? Mukmin apa bukan? Berat urusannya. Urusan keimanan, urusan akidah, urusan prinsip yang dipertaruhkan itu. Dan yang kedua Allah mengatakan setelah itu, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu tanda ketakwaan. Kalau kamu tidak mendahului Allah dan Rasulnya, tanda ketakwaan. Nah sebaliknya kalau kamu nyelonong saja, mendahului Allah, mendahului Rasulnya, dipertanyakan lagi ketakwaan kamu. Perkara besar. Dipertanyakan imanmu, dipertanyakan takwamu. Dan yang ketiga, namanya lebih mengerikan. Allah mengatakan di akhir ayat, Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini jangan kamu kira sekedar berita. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, memang Allah punya demikian nama dan sifatnya, Ustaz. Loh, enggak semata-mata itu ya akhi. Sengaja dicantumkan di akhir ayat ini, Sami'un alim, untuk menegaskan kepada kamu, Allah Maha mendengar apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu mengucapkan sesuatu yang menentang Allah dan Rasulnya, Allah Maha mendengar. Artinya siap untuk menghukum kamu. Kamu tidak bisa kucing-kucingan. Kamu tidak bisa kemudian mengucapkan dengan rahasia. Tidak ada yang tahu. Saya tak sedikit-sedikit nyoba-nyoba melanggar. Saya tak nyelonong mendahului Allah dan Rasulnya. Tapi tidak ada yang tahu. Loh, Allah Maha mendengar. Walaupun kamu sembunyi-sembunyi. Walaupun itu kamu rahasiakan. Allah Maha mendengar. Apa yang kamu ucapkan tadi. Dan siap untuk menghukum kamu. Alim, Allah Maha mengetahui tindakan kamu. Jangan berbuat sampai engkau diperintah sekali-kali. Nerjang larangan. Jangan begitu. Saya tak berbuat terserah saya, mau apa? Tapi saya mau sembunyi-sembunyi supaya jangan ada yang tahu. Tidak enak sama banyak orang ini. Banyak orang ini mengerti prinsip yang benar ini. Saya tak coba sekali-kali sembunyi-sembunyi begitu. Oh tidak. Allah Maha mengetahui semua tindakan kamu tadi. Dan siap untuk menghukum kamu atas tindakan kamu tadi. Sehingga emang ada apa? Ada banyak ancamannya gitu. Sehingga jangan macam-macam dalam masalah yang semacam ini. Barakallahu. Ayat yang kedua. Lebih tegas lagi Allah mengatakan dalam firman-Nya. Di surat An-Nisa. Ayat yang ke-115.
Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Yang artinya, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi dia kebenaran, petunjuk, dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka dikasih ancaman dengan dua ancaman. Ancaman dunia, ancaman akhirat. Ancaman dunia, nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia mau berpaling. Dia mau berpaling ke arah sebelah kanan, dialihkan sebelah kanan. Dia mau berpaling ke sebelah kiri, dialihkan ke sebelah kiri. Dia mau jadi Yahudi, dikasih pemahaman Yahudi. Dia mau memilih Nasrani, kasih yang Nasrani. Dia kepingin memiliki pemahaman yang aneh-aneh, digiring ke arah sebelah sana. Nuwallihi ma tawalla. Mengerikan ya. Di dunia menjadi orang yang bingung. Di akhirat nanti ancamannya lebih mengerikan. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat dia kembali. Ini ancaman bagi siapa ini? Bagi orang yang yushaqiqir rasul, yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ancaman, menunjukkan keharaman para sahabat. Ayat yang ketiga. Disebutkan di An-Nur ayat yang ke-63. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Dan hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Fitnah di sini terangkan oleh para mufassirin meliputi dua hal. Fitnah duniawiyah, fitnah ukhrawiyah. Fitnah dunia dengan berbagai macam cobaan-cobaan, malapetaka, dalam bentuk gempa bumi, dalam bentuk paceklik, dalam bentuk penguasa yang zalim, dan semua yang namanya fitnah di dunia ini. Di akhirat nanti jelas. Dikasih fitnah nanti di yaumul qiyamah. Azabun alim, azab yang sangat pedih juga demikian. Azab di dunia dan azab nanti di yaumul qiyamah. Azab di dunia, dia akan ditangkap oleh penguasa, dihukum oleh penguasa, entah dicambuk atau dipenjara atau yang semisalnya. Dan nanti di yaumul qiyamah mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih di nerakanya Allah tabaraka wa taala. Ditujukan bagi orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengerikan, semuanya ancaman. Ini menunjukkan larangan keras menentang wahyu ilahi, larangan keras menentang Allah dan menentang Rasulnya. Berarti difahami dengan jelas kewajiban untuk kembali kepada wahyu ilahi dan kewajiban untuk tunduk patuh menerima wahyu ilahi. Ini prinsip. Maka kaum muslimin rahimakumullah, yang bisa kita ambil dari sini adalah yang namanya kebenaran yang mutlak itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Bukan datang dari akal kita masing-masing. Bukan datang dari perasaan kita masing-masing. Bukan datang dari kebiasaan adat kita masing-masing. Tetapi yang namanya kebenaran
murni, yang mutlak, itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam sunnahnya Rasul SAW, yang dipahami dengan pemahaman Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang mulia, radhiyallahu anhum ajma'in. Yang berikutnya ialah ketundukan, kepasrahan yang mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan pada yang lain. Tidak diperkenankan bagi kita untuk tunduk pada akal kita, atau tunduk kepada pemikiran kita, atau tunduk kepada perasaan kita, atau tunduk kepada adatnya kita, atau tunduk kepada tokohnya kita, atau semisalnya. Ketundukan, kepasrahan, itu semuanya harus kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, sumber rujukan yang benar, yang jelas-jelas benar, yang jelas-jelas selamat, membawa kebahagiaan dunia akhirat, ialah wahyu ilahi. Itu marja'iyah, sumber rujukan semua umat kaum muslimin pada khususnya. Sehingga sumber rujukan bukan akal, bukan perasaan, bukan kebiasaan, ataupun yang lainnya. Sumber rujukan ialah Al-Quran dan Sunnah, wahyu ilahi. Sehingga porosnya, pusatnya kembali kepada prinsip yang satu. Semua kepada wahyu ilahi. Bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bimbingan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ya kawan, kalau ini semuanya difahami dengan baik, baru kita akan masuk kepada pembahasan akal. Bagaimana Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendudukkan posisi akal. Terkait dengan masalah akal, barakallahu fiik. Akal itu semuanya bahasa Arab. Diambil dari kalimat akila ya'qilu, aklan, aqilun fahuwa ma'qul. Asal makna al-aql, ain, qaf, lam. Ain, qaf, lam. Asal maknanya itu mengandung pengertian al-habs wal mana', menahan dan mencegah. Sehingga yang namanya al-aql, ketika disebutkan aqila ya'qilu aqlan, idza dhabata wa amsaka ma ya'lamuhu. Seseorang itu mengakal sesuatu apabila dia bisa menahan, memegang semua yang dia ketahui. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Bughyatul Murtad. Bughyatul Murtad. Dari asal inilah akal itu secara bahasa dimanakan dengan al-habis an zamimil qawli wal fi'il. Akal itu artinya sesuatu yang menahan, yang mencegah seseorang dari ucapan dan tindakan yang tercela. Itu namanya akal. Al-aql, al-habas wal mana'. Akal, al-habis, al-mani'.
yang menahan, yang mencegah seseorang dari zamimil qawli wal fi'il, mencegah seseorang dari ucapan dan perbuatan yang tercela. Dari sinilah kaum muslimin rahimakumullah, terbedakan antara manusia yang punya akal dan hewan-hewan ternak yang enggak berakal. Bedakan akal dengan otak. Lain ya. Otak itu dalam bahasa Arab namanya mukh. Kalau mukh tempatnya di sini. Otak kamu sini. Kalau yang namanya akal di hati tempatnya. Ya iya. Itu disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang kafir. Yang disebutkan mereka memiliki telinga, enggak mau mendengar dengannya, memiliki mata pendengaran, enggak mau melihat dengannya. Allah mengatakan setelah itu, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Mereka punya qulub, punya hati, namun mereka tidak berakal dengannya. Sehingga yang namanya akal itu tempatnya di hati. Yang di kepala kamu ini namanya apa? Namanya mukh. Namanya otak. Dari asal makna akal yang artinya menahan dan mencegah, yakni menahan dan mencegah seseorang dari perbuatan dan ucapan yang tercela, itulah yang membedakan antara manusia yang berakal dan hewan ternak yang tidak berakal. Hewan ternak tidak punya aturan. Tidak ada istilah baik jelek untuk yang namanya hewan ternak. Tetapi yang namanya manusia itu punya akal. Maka punya aturan. Dan memang diberi aturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, kalau ada orang yang tidak mau terikat dengan aturannya Allah dan Rasulnya, kayak orang-orang kafir itu, mereka dikatakan ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu layaknya seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Nah, orang gak punya akal, kayak hewan, semau dia. Mau berbuat apapun terserah dia, mau berucap apapun terserah dia, tanpa aturan. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Lebih sesat dikarenakan hewan tak berakal, maklum. Yang ini punya akal, tidak maklum. Maka yang namanya akal sesuatu yang mencegah seseorang dari perkara yang jelek, ucapan-ucapan yang jelek ataupun tindakan-tindakan yang jelek. Itu yang namanya akal. Sehingga hukum asal yang namanya akal sehat. Gitu ya. Akal sehat. Ketika ada yang enggak beres, dikatakan akal yang tidak waras. Barakallahu. Kalau bahasa saya agak keras, dimaklumi ya. Saya orang Timur, antum orang Bandung. Saya minta maaf sebelumnya itu. Antum dengarnya kok panas banget ini Pak Ustaz. Dimaklumi aja. Antum harus terbiasa dengan gaya bahasa. Dalam Islam yang namanya akal ditempatkan pada porsinya yang tepat. La ifrat wala tafrit. Tidak berlebih-lebihan di dalam mendudukkan posisi akal, tidak pula mengkebiri posisi akal. Tepat di tengah-tengah sesuai dengan porsinya. Di sini ada beberapa hal yang perlu diangkat terkait dengan masalah ini. Yang pertama ialah disebutkan dalam Al-Quranul Karim ayat-ayat yang memuji akal. Seperti beberapa ayat yang menganjurkan kita untuk menggunakan akal dan pemahaman kita dalam mencerna sesuatu. Disebutkan dalam banyak ayat. Allah mengatakan afala ta'qilun. Kenapa kamu enggak mau berakal? La'allakum tatafakkarun. Semoga engkau mau berpikir.
In kuntum ta'qilun, kalau kamu mau berakal, inna fi dzalika laayatil liqaumin yaqilun. Itu semua sebagai tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kadzalika nufassirul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami untuk orang yang berakal. Banyak ayat dalam Al-Quran disinggung tentang ujian kepada akal. Diminta kamu berakal. Kalau kamu berakal, kalau kamu berpikir, kalau kamu berakal, terus begitu. Diangkat yang namanya akal. Diminta supaya kita semua umat Islam menggunakan akal kita, menggunakan pemahaman kita untuk mencerna sesuatu. Dianjurkan dalam Islam. Dan juga sebaliknya, Islam mencela orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Nggak mau menggunakan akalnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Walaqad adalla minkum jibilan katsira, awalam takunu taqilun." Dan sungguh iblis itu, setan itu telah menyesatkan generasi yang cukup banyak dari kalangan kalian wahai Bani Adam. Awalam takunu taqilun? Apa kamu enggak mau berakal? Enggak mau berpikir? Setan itu sudah menyesatkan banyak orang. Apa kamu enggak berpikir? Artinya, ya jangan mengikuti langkah-langkah setan. Gunakan akal kamu. Dicela orang-orang yang enggak mau menggunakan akal. Juga ayat yang lainnya lagi. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini penyesalannya orang-orang yang sudah masuk dalam neraka jahanam. Neraka sa'ir. Mereka mengatakan waqalu, dan mereka mengatakan law kunna nasma', duhai kiranya kami dulu di dunia itu nasma', mau mendengar, au naqil, atau berakal. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak termasuk golongan orang-orang yang masuk neraka sa'ir. Menyesal karena tidak menggunakan akalnya untuk mengetahui kebenaran. Menyesal tidak menggunakan pendengarannya untuk mendengarkan penjelasan yang benar. Menyesalnya nanti di yaumul qiyamah. Ini isyarat celaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, menjelaskan tentang orang-orang yang kafir. Dikatakan di sini, summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta, maka mereka tidak akan kembali ke jalan yang benar. Ini semua beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita celaan bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Di sebuah kesempatan dipuji, diminta menggunakan akal, kesempatan yang lainnya lagi mencela orang-orang yang enggak menggunakan akal. Gunakan akal kamu, gunakan pikiran kamu, gunakan pemahaman kamu. Jangan kaku. Kamu jangan menggunakan yang lainnya, pakai akal. Kalau orang Jawa bilang orang-orang yang enggak menggunakan akal, apa katanya orang? Katanya sendiko dawu. Kalau sini bilangnya gimana? Sendiko dawu ya nurut saja. Nah, orang lain mengatakan ya, Pak. Nah, perkataan Pak ya, iya Pak. Nanti begini Pak ya, iya Pak. Apa kata tokohnya? Apa kata orang yang bicara sama dia? Sendiko dawu. Akal nggak dipakai. Tidak dia cermati ke kanan itu jurang atau ke lumpur lapindo. Nggak ngerti dia. Yang diinginkan itu sama orang itu baik atau benar? Nggak berpikir dia. Dicela dalam Islam. Barakallahu fiik. Ini semuanya ya khonamtina azakumullah.
menunjukkan Islam itu mendudukan akal pada tempatnya. Tidak membuang yang namanya akal. Tapi diminta untuk menggunakan akal kalian. Ya Allah, gunakan akal kamu, pikiran kamu. Ya Allah, jangan sampai kamu diam. Jangan sampai kamu membebek. Jangan sampai kamu nurut-nurut saja. Pakai akalmu. Berpikir, berakal. Wah, kata. Dan juga ya nanti na'azakumullah. Dalam Islam, akal pun diberi kemuliaannya. Di sini cukup banyak saya bawakan ya nanti na'azakumullah. Hal-hal yang menunjukkan bahwasanya Islam memuliakan yang namanya akal. Menganjurkan kita untuk senantiasa mengelola akal. Disebutkan di sini, saya bawakan dua hal. Tapi poin-poinnya cukup banyak. Bentuk kemuliaan akal dalam Islam. Yang pertama, dilihat dari dakwah imaniyah, dakwah islamiyah, dakwah ilallah. Dilakukan hingga akal itu merasa yakin dan mantap dengan kebenaran. Jadi ketika berdakwah itu disentuh akalnya masing-masing orang itu. Diajak untuk berpikir. Diajak untuk merenung. Diajak. Menyampaikan sesuatu, ayo berpikir bareng-bareng. Cermati kebenaran yang disampaikan pada kamu itu. Hal ini terlihat dari beberapa arahan-arahan yang disebutkan dalam banyak ayat. Semuanya memfungsikan akal. Itu semuanya masuk dalam bentuk tindakan Islam memuliakan yang namanya akal. Yang A, mengajak akal ini untuk bertafakur dan bertadabbur. Diajak tafakur, berkelana, berpikir, merenungkan, tadabbur tentang banyak hal. Di antaranya diajak tadabbur tentang kitabullah. Merenungkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Afala yatadabbaruna al-Quran, walau kana min 'indi ghairillah, lawajadu fi ikhtilafan katsira." Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kalau seandainya Al-Quran tersebut datangnya bukan dari Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya mereka akan mendapati padanya ikhtilaf yang sangat banyak. Yang diingat pada awal ayat, afala yatadabbarunal Qur'an. Kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Itu memisahkan perintah tadabbur. Ayat yang lain Allah menyatakan lagi, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Ataukah di hati-hati mereka itu ada penutupnya? Jika demikian, barakallahu fikum, anjuran untuk berakal, anjuran untuk tafakur, tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Ayat yang ketiga, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran, kitab suci ini kami turunkan kepada kamu wahai Nabi, mubarakun, kitab yang penuh dengan barokah. Apa fungsinya?
liyadabbaru ayatih, supaya mereka semuanya mentadabburi ayat-ayat Quran, waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang punya akal itu mau ingat. Disinggung yang namanya akal, diminta tadabbur. Tadabbur tentang kitabullah secara khusus. Juga diajak untuk tadabbur, tafakur tentang makhluknya Allah Taala. Alam raya ini lebih banyak lagi ayatnya. Diminta untuk berkelana mengelilingi alam dunia ini, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada makhluknya. Diminta untuk mentadabburinya. Seperti yang disebutkan dalam ayat di Ali Imran, Allah menyatakan, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzaban nar. Ini sifatnya ulul albab. Yang sebagai di ayat yang sebelumnya menceritakan tentang ulul albab, orang-orang yang punya akal yang sehat. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'uda, sambil berdiri, sambil duduk, wa 'ala junubihim, ketika dia berbaring. Dan di antara sifatnya ulul albab ialah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka bertafakur, merenungi penciptaan langit-langit dan bumi. Maka mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan batil. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzaban nar, maka jagalah kami dari api neraka, azab neraka. Tafakur tentang langit dan bumi. Jika Allah mengajak kita untuk bertafakur kepada diri kita masing-masing. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka tidak bertafakur, merenungkan diri-diri mereka sendiri? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan yang antara keduanya seisinya kecuali dengan kebenaran. Diperintahkan untuk mentafakur diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kamu, apa kamu enggak melihat? Jika diminta untuk mentafakuri makhluk yang lainnya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat unta, bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Apakah mereka enggak melihat langit, bagaimana dia diangkat? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Melihat gunung-gunung, bukit-bukit yang tinggi menjulang itu, bagaimana dia ditancapkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka enggak melihat bagaimana bumi dihamparkan? Itu semuanya tafakur, mentadabburi makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Banyak ya Pak. Kamu melihat yang namanya langit. Langit yang tinggi di atas itu, terbentang di atas tanpa yang namanya tiang. Bi ghairi amadin tarawunaha. Kau lihat tanpa tiang. Padahal langit itu besar. Ada langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, 6 sampai 7 langit. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat, jarak antara langit yang satu dengan langit yang kedua sejarak 500 tahun perjalanan. Tebel, besar, tapi gak rubuh. Maka berpikir itu, bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjatuhkan langit itu ke bumi ini? Jadi apa kamu? Hancur berantakan. Di atas tidak ada yang dengan tempat tiang-tiang penyangga.
Ilmunya manusia belum nyanda, belum sampai ke arah sana. Hah? Bangunan yang sekecil ini aja, tiangnya banyak, banyak tiang, sekecil ini. Apa mungkin antum membangun sebuah bangunan tanpa tiang? Ya mungkin, tapi kecil bangunannya ya. Mampukah umat manusia ini membangun sebuah bangunan di atas tanpa tiang, mengelilingi yang namanya kota Bandung yang luas ini? Mungkin tak? Sama tiang loh ya. Apakah mungkin? Ya, roboh ya. Itu kamu cermati. Langit luar biasa. Bumi yang terhampar dengan pohon-pohonnya, dengan satwa-satwanya, gunung yang menjulang yang sangat tinggi itu dipancangkan. Itu semuanya barakallahu fikum kembali kepada keimanan tadi. Dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan batil. Di situ kamu akan langsung masuk pada perkara iman. Kamu meyakini ini semuanya yang menciptakannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diajak berpikir. Kamu yakin itu semuanya Allah Tabaraka wa taala, bukan makhluk. Diajak untuk poin yang berikutnya dalam dakwah. Kalau kamu yakin itu semuanya kekuasaannya Allah, maka berarti kamu diminta supaya beribadah hanya kepada Allah saja. Larinya ke arah sana. Yang diingat di sini kaum muslimin rahimakumullah ialah dalam berdakwah di antara metodenya mengajak untuk berpikir. Mari kita mencermati alam raya ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu sendiri, apa kamu enggak melihat? Coba kamu saksikan dan kamu perhatikan penciptaan diri kamu ini. Luar biasa. Jadi dikatakan dalam Al-Quran fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling indah. Kamu cermati coba. Dari mulai atas sampai bawah itu, rambutnya kamu sebelah atas, ada kuping dua, sebelah sini ada lubangnya, mata segala macam alis itu, segala macamnya itu. Pada posisi yang sangat pas. Bisa kamu bayangkan kalau seandainya penciptaan kamu terbalik-balik. Apa yang terjadi? Nah, tahu-tahu telinganya kamu itu menghadap ke arah atas. Itu jadi kayak penampungan air hujan itu nanti. Hujan kamu jalan di luar sudah langsung masuk ke telinga kamu, membahayakan diri kamu. Bagaimana kiranya kalau kamu telinga kamu tambah ada lubangnya, nutup semuanya kayak gini, kamu nggak bisa mendengar. Jika yang namanya hidung kamu itu di posisi yang pas, coba kamu terbalik, yang sebelah sini terus sebelah sini, lubang di atas, di bawah, bisa nampak kurang bagus penciptaannya itu. Alis juga begitu. Tempatnya pas sebelah sini ya. Coba kalau alisnya taruh sebelah sini. Sangat mengerikan ya, kawan. Semuanya sangat pas, sangat cocok, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Terus kamu cermati tubuhnya kamu ini. Jari jemari kamu yang lengkap yang 5 ini, dengan ruas-ruasnya, dengan kukunya yang bagian ujung sebelah sini. Bagaimana kiranya kalau kukunya kamu tuh taruh sebelah pangkal sebelah sinimu. Apa yang terjadi? Perkara yang sangat jelek. Kamu perhatikan organ-organ tubuhnya kamu itu sangat luar biasa. Jantung. Kemudian yang di lambung ini, yang untuk ngurus-ngurus yang namanya makanan. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Saya merujuknya kepada para ulama ya. Karena para ilmuwan saya kurang akrab. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menerangkan dalam sebuah kitabnya. Seingat saya disebutkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah.
menjelaskan tentang kondisi perutnya kamu ini. Alat pencerna makanan kamu ini. Secara teori kata beliau, yang namanya makanan yang tadinya padat itu bisa hancur lembut sampai menjadi ampas sisa-sisa kotoran. Itu ketika digiling dengan penggilingan yang sangat cepat dengan panas yang luar biasa. Gitu ya. Teorinya begitu enggak? Hah? Kalau nggak tahu belajar sama Bapak Imam Jauziyah ya. Baca bukunya beliau. Sangat panas. Itu baru bisa menghasilkan sangat hancur, sangat lembut. Seperti itu. Kayak yang kamu buang itu. Subhanallah, itu ada dalam perutnya kamu yang kecil itu. Dengan alat yang sangat kecil, yang sangat halus, yang sangat lembut. Bukan mesin yang terbuat dari besi dan semisalnya itu. Halus di perutnya kamu. Itu bisa mengunyah yang namanya makanan dengan lembutnya. Dalam keadaan kamu tidak merasakan panas yang membara di perutnya kamu. Tidak kebakaran di perutnya kamu ini. Halus. Kerja dengan luar biasa. Kemudian menghasilkan sari-sari makanan yang kamu buang. Luar biasa. Itu semuanya kamu cermati, kamu tafakuri, kamu tadaburi. Gunakan akal kamu untuk memikirkan yang ujung-ujungnya kamu akan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua dengan batil. Ujungnya kamu akan menyatakan dan mengimani kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafakkur namanya ya. Dengan memandang ayat-ayat Allah. Kauniyah, makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum lagi yang namanya para hewan-hewan yang ada itu. Oh, luar biasa ya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lagi yang berbicara di Ikhwan. Ini disebutkan dalam kitab Syifaul Alil. Dalam kitab Syifaul Alil, karya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Saya bacanya buku-buku itu ya, Pak. Sekali lagi ilmuwan saya kurang akrab. Beliau menjelaskan tentang masing-masing hewan-hewan yang luar biasa itu. Keajaiban hewan. Paham? Ketika beliau membahas tentang masalah hidayah. Beliau menceritakan tentang beberapa contoh hewan. Yang beliau contohkan di Fanatina Azakumullah yang pertama ialah semut, namel. Nah, itu kenapa disebutkan khusus dalam Al-Quran surat An-Naml. Surat semut. Surat yang berbicara masalah semut. Luar biasa. Dicermati yang namanya semut. Sosok hewan pekerja keras dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran dan keuletan. Bahasanya kita orang memiliki etos kerja yang sangat tinggi. Jadi kalau kepingin menyemangati para karyawan itu kasih ilmu semut. Ilmu semut. Luar biasa. Dan profil hewan yang betul-betul menampilkan jiwa gotong royong yang sangat tinggi. Semut. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Juga profil hewan yang betul-betul sederhana, ekonomis. Itu semut. Dari sisi keuletan, kesabaran, ketabahan dia. Antum kalau mencermati semut membawa sesuatu, itu akan dia bawa sampai ke tempat yang dia tuju dengan susah payah, dengan penuh kesabaran. Tidak kenal lelah. Ya Pak ya? Antum pernah ngamati apa enggak? Antum lihat semut yang kecil itu badannya mendapati nasi punya kamu yang jatuh itu. Gede nasinya ya. Beberapa nasi begitu kumpul. Itu dia seret-seret itu. Kamu cermati, ternyata tempat tinggalnya itu di atas.
harus naik yang namanya tembok yang agak tinggi, naik ke atas. Kamu lihat tuh di bawah sama digeret sama dia, digeret, lepas, jalan lagi, diambil lagi, geret lagi, terus sampai ke arah tembok. Pun juga demikian, dengan susah payah kemudian dia naikkan itu makanan ke tempatnya dia, diambil, naik ke atas, terus mundur, jatuh makanannya, nggak kapok, turun lagi dia ke bawah, diambil lagi makanan, dinaikkan lagi sampai ke tempat yang dia inginkan. Itu katanya beliau rahimahullah bentuk kesabaran, ketabahan, keuletan yang luar biasa pada dia. Anda melihat kalau banyak makanan dikerubuti yang namanya semut, nggak cuma satu yang bekerja ya akhi, semua datang. Ya Allah, rombongan semut, serbu, datang semuanya, semut, semuanya ngambil. Potong royong, temu batu segitu, zen gitu. Nah kemudian saya kok terlalu berat ya, terlalu besar, kamu aja yang ngangkat. Enggak, langsung dia bawa sendiri-sendiri sampai habis semua yang diinginkan. Ekonomisnya, ketika sarang semutnya itu ada gangguan, sarang semutnya itu bisa merusak bahan makanan mereka, itu sudah dikeluarkan sama mereka. Keluar semua bahan makanannya itu. Jemur kalau kebasahan. Dikeluarkan kalau saya ada masalah. Sampai aman sarangnya, dimasukkan kembali. Itu yang kalau kamu buka lemari-lemari kamu yang banyak semutnya itu. Kalau sedang musim lembab itu, semutnya banyak. Itu kalau kamu biarkan hilang sendiri. Karena manusianya yang gak senang kotor gitu ya. Akhirnya kamu usir semutnya itu. Allahu musta'an. Dan yang lebih heboh lagi, karena tidak azakumullah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah sebuah hikayat, kisah. Tapi ini kisah Israiliyah, dongengnya Bani Israil. Pada masa para zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Sulaiman ya. Yang di An-Naml itu Nabi siapa? Nabi Sulaiman, pasukan semut. Suatu kali Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam pengen menguji semut ini. Satu ekor semut dimasukkan dalam sebuah tabung, tidak bisa keluar. Dikasih 3 butir makanan. Katanya beliau, 1 butir itu untuk setahun. Berarti kamunya akan ditahan selama 3 tahun. 3 butir lah ya. Semut, bukan hantu. Semut. Iya. Sudah berjalan waktunya, Pak. Tahun pertama dicek semut tersebut. Dilihat pada tabungnya itu, diperhatikan makanannya. Ternyata makanannya itu ada 2 butir setengah. 2 butir setengah. Tahu maknanya? Artinya jatah 1 butir yang untuk 1 tahun itu cuman dimakan setengahnya. Setahun setengah butir, masih menyisakan setengah butir. Ditanya, loh kamu dikasih jatah setahun 1 butir, kenapa kok dimakan setengahnya? Dia mengatakan, saya khawatir ada perpanjangan masa penahanan. Nanti kalau saya makan semua habis, saya nggak punya lagi yang namanya logistik makanan saya, nanti saya bagaimana nasibnya? Itu hikayat dongeng Bani Israil. Tamam? Namun disebutkan sama beliau rahimahullah, itu pertanda yang namanya semut betul-betul memiliki jiwa yang sabar, etos kerja yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa. Apalagi hewan yang namanya lebah. Jangan tanya sudah. Tanyakan kepada orang-orang yang jualan madu itu, yang ahli-ahli herbal itu, yang jualan madu, yang jualan propolis, yang jualan royal jelly, yang jualan bepolet dan misalnya itu, keajaiban yang ada pada lebah. Dari mulai tubuhnya
sampai ilernya, sampai sarangnya, semuanya bermanfaat untuk manusia. Diakui oleh dunia medis. Lebah jangan tanya. Kamu pikirkan matang-matang itu. Kamu akan mengatakan ma khalaqta hadza batila. Sangat indah. Sangat indah ya. Bahkan beliau sampai menyebutkan yang namanya serigala. Keajaiban serigala. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan ketika menerangkan serigala itu. Serigala itu katanya beliau lambang kelicikan. Licik dia. Khususnya kalau dia ingin mengelabui mangsanya. Serigala itu kalau posisi udara yang sangat dingin di tempat yang es bersalju, dia kalau nyari makanan itu mendekati tempat-tempat yang cair, gitu ya. Nggak tahu enggak? Kalau tempat yang padat dengan es, nggak mungkin dia cari mangsa di situ, nggak ada kehidupan. Ketika dia jalan mendapati kok ada sebelah sono yang cair, itu mesti ada makhluk hidup. Mesti ada hewan yang sembunyi di sana yang siap dimangsa. Didekati, begitu ada yang cair langsung dia cakarin, dia diambil dengan cakarnya, tangkap tuh hewannya. Betul ada hewannya. Teorinya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang namanya es itu kan dingin. Gitu ya. Dan yang namanya makhluk gitu-gitu ketika dia bernafas mengeluarkan sesuatu yang hangat. Betul apa salah ini? Coba bingung. Kalau nggak apa, belajar sama beliau. Dalam hangat. Kehangatan nafas ini tadi, itulah yang membuat cairnya es tersebut. Itu pertanda di situ ada kehidupan. Apa yang serigala? Paham itu. Paham itu. Itu namanya ilmunya serigala. Serigala ini kalau tidur hanya menggunakan satu mata. Enggak dua mata. Jadi kalau tidur telentang begitu, yang kanan merem, yang kiri melek. Kalau sudah puas yang kanan dibalik, yang kiri merem, yang kanan melek. Benar itu. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk mengintai mangsanya dengan mata yang masih melek itu. Nah, itu serigala ya. Dan kelicikan serigala yang masyhur di kalangan kita semuanya ialah kalau ada mangsa yang mau mendekat ke arah dia pura-pura mati. Tahu mati. Tidak bergerak sedikit pun. Kaku. Masih hidup. Sehingga mangsanya kayak domba-domba dan semisalnya itu ketika mendekat tidak takut. Gini-gini kan tidak bergerak dia. Sudah mati. Begitu mangsanya itu lengah, langsung dia sergap dimakan sama dia. Ilmu licik itu ilmu serigala. Dan masih banyak lagi sekian banyak keterangan dari beliau rahimahullah tentang berbagai macam hewan. Itu semua termasuk tafakkur, tadabbur, mentafakuri ayat-ayat Allah yang kauniyah, makhluknya Allah tabaraka wa taala. Itu ngajak akal untuk berpikir. Sehingga kamu tuh enggak pasif, itu akalnya kamu itu. Akalnya jalan. Otak kamu juga jalan, mencermati segala sesuatunya itu. Ujung-ujungnya ialah kamu menyatakan ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Kamu meyakini Allah tabaraka wa taala yang menciptakan itu semuanya, yang mengatur itu semuanya, yang maha kuasa atas segala sesuatu dari itu semuanya. Itu tafakkur tentang makhluknya Allah tabaraka. Memfungsikan akal. Masya Allah. Jam berapa ini? Ini nggak ada jam dinding sama sekali. Kayaknya sengaja antum pasang begitu supaya nggak berhenti. 11 berarti? Lah, gitu tuh. Kalau jam saya jam molor ini. Sudah setengah 12-nya saya. Baik. Yang berikutnya.
Yang berikutnya ialah diajak untuk tafakur, mentadaburi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama itu Al-Qur'an khusus. Kalau yang ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukumnya, bimbingan-bimbingannya dan semisalnya. Disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Dan pada hukum qisas itu ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal. Semoga kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Tabaraka wa taala menceritakan tentang hukum qisas, yang dipanggil siapa ini? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang punya akal sehat. Wahai orang-orang yang berakal, ayo kamu berpikir sini memikirkan yang namanya qisas. Kesimpulannya kata Allah Tabaraka wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun." Untuk kalian, bagi kalian pada hukum qisas itu akan ada kehidupan. Yakni kamu akan mendapati kehidupan yang tenang, yang damai ketika hukum qisas ditegakkan. Bahasa umumnya ketika hukum Islam ditegakkan. Apa itu qisas? Yang namanya qisas, barakallahu fiik, ialah seseorang, ada orang si A membunuh si B. Membunuh si B. Maka dalam Islam, barakallahu fiik, terkait dengan masalah ini diserahkan kepada keluarga si B yang terbunuh. Kalian mau memaafkan si A sang pembunuh ataukah tidak? Kalau keluarganya memaafkan, maka hukum diat. Terkena yang namanya diatul aqilah, mi'atu ibil, 100 ekor onta. Tetapi kalau keluarganya tidak mau memaafkan, kami tidak mau memaafkan, nyawa dibayar nyawa. Maka si A ini tadi oleh pemerintah, oleh penguasa, dibunuh juga sebagai hukum qisas atas tindakan dia membunuh si B tadi. An-nafsu bin nafsi. Itu namanya nyawa dengan nyawa, jiwa dengan jiwa. Allah mengatakan dalam ayat ini, "Walakum fil qisasi hayah ya ulil albab." Wahai orang-orang yang berakal, kalau kamu tegakkan hukum qisas ini, akan tegak kehidupan yang nyaman dan damai di tengah-tengah kalian. Nah, ikhwan, kalau kemudian sang pembunuh itu, apalagi memang pembunuh berdarah dingin, yang dikenal sebagai pembunuh di wilayahnya, itu dikenai yang namanya hukum qisas, langsung reda kejahatan dia. Langsung reda. Tetapi kalau kemudian dia hanya sekedar dikasih wejangan, dikasih tausiah, di LP, lembaga pemasyarakatan, di penjara setahun, 2 tahun, denda uang sekian, majalah. Justru ketika dia di penjara itu semakin pinter latihan membunuhnya itu. Dikarenakan yang di penjara itu sama-sama orang kayak dia, sama-sama pembunuh, sehingga saling curhat, sehingga saling tukar ilmu, tambah pinter. Begitu dia dikeluarkan dari penjaranya, bukan kemudian dia tambah kapok, tambah jadi, tambah profesional. Yang tadinya cukup untuk meringkus dia kalangan polsek, harus naik kalangan Polres. Atau mungkin Polda Bandung sekalian.
Kenapa semakin profesional? Merajalela. Dan kalau kemudian para pembunuh-pembunuh dibiarkan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat, nggak nyaman yang namanya masyarakat itu ya. Nggak tenang kondisinya. Takut dengan pembunuhan, takut dengan si fulan, takut dengan si alan. Ketika hukum qisas dilakukan dan itu dilakukan di depan banyak orang ya, Pak. Langsung nyawa dengan nyawa. Maka para pembunuh-pembunuh yang lainnya itu akan terbelalak. Orang Jawa bilang melek. Matanya akan terbuka dengan lebar. Betul-betul berat urusannya kalau seandainya pembunuh itu nanti ketangkap juga. Nasibnya akan sama dengan si fulan yang kena hukum qisas tadi itu. Yang pertama meredakan sang pembunuh tadi itu sudah mati. Dan yang kedua ialah untuk menghardik dan memberi pelajaran orang-orang lain yang memiliki profesi yang sama sebagai pembunuh. Ayam. Orang ketika itu damai, tentram. Begitu pula hukum lain. Perzinahan dalam Islam. Apa hukumannya? Kalau yang berzina itu sudah pernah melakukan akad nikah yang resmi, dirajam. Hukum Islam. Dirajam pakai apa? Dirajam pakai apa ini? Dirajam pakai batu, dilempar pakai batu sampai mati. Jangan bayangkan rajam itu cuma dilempari 10 batu, lempar kok sakit. Dah bebas. Oh enggak, sampai mati. Dan yang lempar enggak cuma satu orang, banyak orang. Dan di antara orang yang dirajam itu ditanam separuh badan supaya nggak lari. Walaupun boleh juga dengan tanpa ditanam. Pengen cepat, kemudian tanam separuh badan, cuman nongol-nongol gini aja, yang dihantam pada bagian yang sangat vital, mati. Itu disaksikan oleh semua mata-mata umat. Nah, kamu lihat hukuman orang-orang yang suka bermain zina, yang jatuh dalam perkara yang haram. Itu kalau menyaksikan tragedi semacam itu, waduh, kapok semuanya itu yang namanya pelacur-pelacur pinggir jalan, pelacur-pelacur hotel, pelacur-pelacur yang di mana-mana itu, wes kapok sudah. Lu begitu kan, wes. 15 sudah. Tobat sudah. Tobat. Pengen tak? Nah, sini. Ketangkap sama penguasa. Dirazia sama penguasa. Ketahuan. Loh. Udah. Siapkan lubang rajab. Wah, ini sudah gemeter-gemeter itu yang namanya pelacurnya itu. Sudah kapok-kapok. Maaf saya Pak, saya nggak mau ulangi lagi Pak. Misalnya, kalaupun sudah ditetapkan harus mati. Sudah menulis surat wasiat segala macam kepada putra-putri dan keluarganya segala macamnya itu ya. Kehidupan akan tenang. Yang namanya perzinahan bisa dihilangkan atau diminimkan. Ayo, orang nggak bisa macam-macam lagi itu. Barakallahu. Begitu pula hukum-hukum Islam yang lainnya. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Tafakkur, biasa berpikir untuk memikirkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hakim, penuh dengan hikmah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah Tabaraka wa taala. Maka dia akan tegas menyatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati hukum tadi. Itu merupakan sifatnya kaum mukminin. Barakallahu fikum. Nampaknya waktunya sudah mulai mendekati zuhur. Mungkin untuk sesinya pertama ini saya cuma sekian saja. Dan insyaallah pada pertemuan pada zuhur akan kita teruskan kembali poin-poin yang belum terbahas. Dan kemudian disebutkan secara khusus bagaimana kedudukan yang sesungguhnya yang namanya akal dalam Islam.
Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.